Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan di acara ini kita akan melihat perkembangan indikator-indikator dan bagaimana peluang arah pergerakan di GBP USD dan di XAU USD atau emas ya, gold. Dan di sini tentu kita juga melihat perkembangan yang terjadi di global ya, di market secara global, secara dunia, bagaimana perkembangan inflasi dan bagaimana bank sentral utama dunia tampaknya berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunganya. Dan di sisi lain, suku bunga yang dikatakan itu juga akan membuat mata uang menguat ya, ternyata di era-era saat ini tidak seperti itu lagi. Jadi banyak perkembangan market yang dahulu menjadi satu kebiasaan, setiap kenaikan suku bunga di satu negara maka mata uang itu akan menguat untuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Ternyata sekarang adalah siapa yang paling dominan ya, yang paling kuat, dialah yang akan memenangkan dalam persaingan antara bull dan bear. Seperti kita lihat di US dollar, yang US dollar bergerak dengan sangat kuat seperti itu, mengalahkan mata uang yang lain. Dan di sini kita melihat pair yang bernama GBP USD, yang kalau kita perhatikan GBP USD ini dalam pergerakan time frame bulanan ya, time frame monthly, lagi-lagi bulan demi bulan masih tetap bergerak dalam tekanan turun. Secara tren GBP jelas ini adalah tren turun ya. Dan secara candle juga terlihat bagaimana dominasi candle-candle turun ya, yang diwakili oleh warna hitam mengalahkan dominasi candle putih ya, atau candle kenaikan. Artinya kalau dilihat di grafik monthly ini ya, penurunan ini masih lama ya, penurunan ini masih akan berlangsung cukup panjang. Kenapa? Karena time frame yang kita gunakan adalah time frame yang paling besar yang ada di platform MT4 ini ya, yaitu time frame bulanan. Artinya bisa jadi ya, secara singkatnya 1 bulan ke depan ya, kalau secara singkat ya, 1 bulan ke depan sterling masih akan turun. Tapi kalau dalam jangka panjang melihat tren ya, artinya tren itu adalah sesuatu yang bersifat panjang gitu ya, artinya bersifat panjang, menengah panjang lah seperti itu ya. Tentu dalam kajian tren, secara menengah panjang tren GBP USD masih turun, dan secara time frame monthly masih akan turun untuk waktu 1 bulan ke depan. Nah, di sini dominasi candle hitam kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah candle bulanan yang turun mengalahkan 3 buah candle kenaikan bulanan.
Jadi kita ambil kesimpulan untuk GBP/USD di time frame monthly masih tren turun, ya, trennya turun dan candle terakhir ditutup juga turun, ya. Dan beralih kita kepada time frame mingguan, ya, time frame weekly. Time frame weekly ini juga jelas menunjukkan bahwa trennya masih turun, ya, trennya GBP/USD ini masih turun dan begitu juga dominasi candle penurunan yang diwakili oleh warna hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berbanding dengan 3 buah candle kenaikan yang kenaikannya pun tidak kuat, ya, tidak cukup kuat. Artinya tren besarnya ini di weekly masih tren turun, ya. Dan juga posisi candle yang paling akhir di weekly-nya juga masih masih turun seperti itu, ya. Jadi baik time frame bulanan dan time frame mingguan sama-sama tren turun, sama-sama candle terakhirnya juga turun. Yang terakhir di bagian daily. Bagian daily ini juga overall masih tren turun, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candle turun berbanding dengan 1, 2, 3 candle naik, ya. Jelas artinya 12 candle turun berbanding dengan 3 candle naik. Jelas yang candle turunnya sebagai pemenang, bear sebagai pemenangnya. Nah, artinya tren daily bagi GBP/USD ini masih turun dan candle terakhirnya juga masih turun, ditutup turun. Nah, kita ambil kesimpulan secara price action, ya. Monthly, bulanan, tren turun, candle terakhir turun. Weekly, mingguan, tren turun, candle terakhir juga turun. Daily, harian, candle tren turun, candle terakhir juga turun. Secara price action, aksi harga, ya, sebuah gerakan harga tanpa indikator apapun, ya, maksud saya seperti itu. Harga murni, ya, analisa harga murni, kesimpulannya adalah GBP/USD masih turun seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke bagian trend line, ya. Trend line GBP di daily ini masih mengikuti gerakan trend line berwarna merah, ya. Yang trend line berwarna merah ini arahnya juga turun dan kita lihat di bagian garis berwarna biru, ya, GBP/USD juga belum bisa menembus garis berwarna biru. Artinya GBP/USD, ya, posisi candle daily-nya ini berada di bawah garis biru dan masih mengikuti garis turun dari trend line, ya. Jadi kita perhatikan juga garis-garis trend line yang lain di atasnya itu semuanya adalah masih menunjukkan arah penurunan bagi GBP USD, ya. Jadi kesimpulannya secara trend line GBP USD masih turun. Nah, kita beralih kepada analisa yang berikutnya. Nah, analisa berikutnya ini malahan GBP USD ini berada di bawah garis Fibo 023, ya, dan bertahan cukup lama di bawah 023, ya. Kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candle. 10 candle bertahan di bawah 023. Nah, kalau kita perhatikan candle-candle yang sebelumnya, ya, yang di bawah 0,38, di bawah 0,5, ya, candlenya hanya sekitar 2 atau 3 candle saja di situ. Tapi candle yang ini bertahan cukup lama di bawah 0,23, ya. Di bawah 0,23 terlihat sideway-nya GBP USD, ya. Ini sideway-nya berjalan cukup ada kurang lebih 1 minggu dan kemudian langsung bear menjadi pemenangnya di sini. Nah, targetnya secara Fibo, ya, target terdekatnya ini adalah di
1,22 ya. Jadi 1,22 ini akan menjadi target penurunan bagi GBP dan bisa jadi dia akan mencoba ke 1,21 ya. Jadi GBP ini memang sudah benar-benar sangat jatuh ya, karena memang inflasi yang terjadi GBP ini adalah cukup besar dan ini cukup memusingkan bagi pengambil kebijakan di bank sentral ya, Bank of England, yang tampaknya belum bisa membuat GBP ini menguat ya, seperti itu. Dan di sisi lain inflasi juga semakin tinggi, harga rumah juga semakin naik di Inggris. Nah, jadi targetnya sepertinya GBP akan mencoba di 1,22 hingga 1,21. Yang terakhir untuk GBP ini, MACD jelas di teritori negatif ya. MACD-nya juga anjlok cukup dalam ini ya. Anjloknya besar sekali bagi MACD ini ya, berada di teritori negatif cukup lama. Kita perhatikan sejak Februari ya, sejak Februari tanggal 20-an Februari berada di teritori negatif terus ya, di MACD daily ya, daily-nya GBP/USD. Bahkan yang terakhir posisinya MACD semakin membesar ya, membesar ke bawah ya. Dan RSI juga berada di bawah teritori 30, di bawah level 30, tetapi bukannya RSI berusaha naik, tetapi malah semakin mendiamkan diri di 30. Ya, dengan arahnya kalau kita lihat RSI-nya berusaha semakin turun lagi ya. Jadi RSI-nya ini tampaknya betah di bawah teritori 30. Nah, kemudian harapan berikutnya untuk kenaikan di stokastik, tapi tampaknya stokastik malah mau masuk ke area 20. Jadi baik RSI dan stokastik ini ya, RSI betah di area oversold-nya ya, sementara stokastik baru masuk di area oversold-nya. Dan yang terakhir, tekanan ini tampak begitu kuat di GBP/USD, terlihat dengan ATR yang berada di puncak ya, dan trennya ATR ini juga naik ya. Nah, kesimpulannya apa yang bisa saya ambil kesimpulan di sini? Dengan mengambil kesimpulan pergerakan tren monthly, weekly, daily yang masih turun, dan posisi candle yang terakhir di monthly, weekly, daily yang juga masih turun, kemudian garis trend line ya, posisi candle masih berada di bawah garis trend line artinya turun juga, dan posisi candle sterling yang masih berada di bawah Fibo 0,23, dan berikutnya lagi posisi indikator MACD yang berada di teritori negatif ya, dan RSI juga betah berlama-lama di area oversold-nya, kemudian stokastik baru masuk di area oversold-nya, dan dengan kondisi ATR yang dalam tren naik, maka kesimpulannya adalah masih turun bagi GBP/USD untuk perdagangan 1 minggu ke depan. Dan baiklah, kita akan melanjutkan berikutnya kepada komoditas ya, komoditas emas ya. Dan emas ini di monthly memang ada upaya ya untuk bergerak naik ya, secara kalau kita ambil tren line jangka pendeknya. Namun di dua buah candle terakhir ini, candle April dan Mei ya, April dan Mei yang candle terkini, dua buah candle ini tutupnya adalah tutup turun ya. Jadi bagi gold ya, bagi emas ini ya, tampaknya secara monthly, secara bulanan masih berpotensi untuk berlanjut turun ya. Nah, untuk weekly-nya ternyata ya, tadi kalau di monthly ya, candle turunnya ada 2 ya. Candle terakhirnya ya, candle terkini ya, di monthly tadi ada 2 candle turun, ternyata di weekly malahan ada 3 ya, ada 3 buah candle turun ya. Jadi jelas kesimpulannya bagi gold ini masih tetap arah
turun ya. Ada 3 buah candle penurunan ya, secara mingguan ya. Dan terakhir di daily ya. Di daily ini bagian terkininya yang paling ujung kanan ini terlihat bahwa ada upaya dari gold untuk berusaha naik ya. Namun candle terakhirnya lagi-lagi juga berwarna hitam. Kalau trennya ya, trennya antara monthly, weekly, dan daily, trennya gold ini tidak satu kata, tidak satu suara ya. Namun yang satu suara di sini ya, dalam analisa teknikal tentu kita harus mencari konfirmasi ya. Satu suara nggak antar time frame, satu suara nggak antar indikator untuk melakukan kesimpulan mengenai arah ya. Yang bisa saya tangkap di sini adalah bahwa di monthly candle-nya yang terakhir adalah turun, di weekly candle terakhirnya juga turun, dan di daily candle terakhirnya juga turun. Jadi secara gerakan harga, aksi harga murni ya, tanpa embel-embel indikator atau apapun, aksi harga murni mengatakan bahwa gold ini, emas ini masih berpotensi untuk turun seperti itu. Nah, lantas bagaimanakah dalam pandangan garis trendline? Nah, garis trendline ini bagi yang berharap gold naik ya, memang kalau kita lihat ini di sini adalah posisi candle ya, baru 2 buah candle ya. Artinya 2 buah candle harian ya, berarti baru 2 hari ya, 2 hari terakhir ini ya. Posisi candle berada di atas garis trendline ya. Namun harus hati-hati nih melihatnya ya. Terlihat candle hitam ini yang terakhir yang di ujung kanan ini adalah candlenya cukup kecil dibandingkan dominasi candle-candle yang sebelumnya ya. Artinya posisi candle hitam ini masih agak prematur ya. Jadi masih pijakan kakinya ini belum kokoh ya. Belum kokoh pijakan kaki si candle ini di atas garis trendline-nya. Nah, itu ya. Jadi kalau secara trendline memang ada peluang naik bagi gold ya. Tetapi agak berhati-hati karena melihat besarnya candle ini ya, candle hitam ini juga, apalagi dia candle hitam berusaha untuk turun ya. Pijakannya itu belum kuat-kuat banget di atas, jadi masih lemah lah kesimpulannya pijakan bagi si candle ini. Baik. Nah, kita konfirmasikan ke Fibo ya. Jadi Fibo ini di bawah 618 dan kalau dia turun, gold ini turun ya, berpotensi turun di 1850. Kalaupun dia naik, berpotensi di 1935 ya. Itu. Jadi kita sudah ketahuan nih. Kenapa? Karena goldnya juga bergerak di tengah-tengah, tidak ada kecenderungan yang apakah dia mau naik atau turun. Jadi yang bisa kita tahu sekarang ada satu petunjuk bahwa jika dia naik, dia akan ke 1935. Kalau dia turun, dia akan mencoba ke 1850 ya, seperti itu. Nah, bagian yang akhirnya adalah bagian mengkonfirmasi dengan indikator teknikal. Kita perhatikan MACD ya. MACD jelas berada di teritori negatif ya. Kemudian RSI, untuk RSI ada usaha untuk dia bergerak naik dengan fakta bahwa RSI bergerak di atas garis 30. Dan ada fakta juga untuk stokastik berusaha naik ya, dengan dia bergerak di atas garis 20. Jadi baik RSI itu bergerak di atas 30 dan stokastik bergerak di atas 20. Jadi berusaha untuk naik ya bagi si RSI stokastik, berarti sama dengan garis tren tadi yang kita bahas. Kemudian untuk ATR-nya juga naik ya, meskipun ada sedikit ada koreksi ya sekarang yang terakhir. Nah, satu-satunya bagian kewaspadaan adalah di bagian
MACD ya, karena MACD kan memegang untuk jangka panjangnya ya MACD. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dalam jangka menengah panjang ya, bagi gold ini tetap arahnya adalah tetap tren turun ya, tetap akan bergerak turun lah seperti itu. Nah, dalam jangka pendek seminggu ini apa yang akan terjadi? Seminggu ke depannya yang saya lihat adalah bahwa gold akan naik sebentar ya. Gold akan naik dulu dengan dukungan dari trendline RSI dan stokastik, yang kemudian nanti di minggu ini juga akan dilanjutkan dengan kondisi ditutup dalam kondisi penurunan. Itu yang skenario saya simpulkan dari beberapa tools analisa teknikal klasik dan modern yang kita bahas di analisa ini. Dan baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap menjaga kesehatan dan tetap trading dengan melakukan protokol, melakukan entry, melakukan pemasangan SL, dan melakukan pemasangan target berupa TP, dan juga position sizing yang harus dijaga sesuai dengan modal yang ditradingkan. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu.